guys, ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh ibu dokter. Terima kasih yang sudah mengirimkan ceritanya ya, ibu dokter forensik ya, dimana emang kerjanya itu mengotopsi mayat ya teman-teman ya. Dimana sebelum beliau itu berangkat kerja di hari, padahal bukan malam Jumat juga ya, di hari Rabu lah ya. Di hari Rabu itu dia kan naik in driver ya, naikin driver karena emang kebetulan itu supirnya itu lagi tidak bisa mengantar gitu. Dia itu bingung di pertengahan jalan kok kayak bau-bau kebakar. Terus nanya kan ke Pak supirnya, Pak, ini ada yang kebakar ya? Pak supirnya bilang nggak ada kok Bu, katanya kan kayak gitu ya. Bingung ya udahlah. Tapi ini makin kuat loh, kayak kebakar kayak gitu apa gitu ya, kata ibu dokter ini ya, karena emang kita nggak akan sebutin namanya kayak gitu ya. Bingung kan, makin bingung, Pak supirnya nggak ada Bu, sampai akhirnya tiba di lokasi lah ya. Tiba di lokasi, kemudian ada satu pasien ya. Pasiennya itu kan emang dokter forensik itu berarti kan dia mengotopsi mayat-mayat. Jadi ada satu jenazah yang mau diotopsi kayak gitu ya. Nah pas diotopsi, dokternya pun bingung, ini kok kayak kebakar kayak gitu ya. Bingung kan emang kerjanya ada temennya kan emang diotopsi. Bingung, catat ini kok baunya bau kebakar kayak yang saya naik Gojek tadi gitu, mobil kayak naik mobil tadi, kok baunya nggak asing gitu, kok sama gitu. Cuman ya udahlah, mungkin karena emang bener-bener gitu. Cuman yang makin bingungnya itu kenapa si mayat jenazah ini yang kebakar itu kayak kebakaran yang nggak alami teman-teman, kayak gitu. Bingung ya, diotopsi kayak yang si mukanya itu kayak bukan karena kebakaran alami gitu, jadi kayak bener-bener sengaja dibakar kematiannya itu. Bingung, diotopsi kemudian kan ada yang bilang dilas dok. Oh iya ya, kayak yang dilas ya wajahnya, sambil dicatat ya sama dokternya itu. Oh ya bener ya, kayak jenazah ini kayak mukanya itu kayak sengaja dilas. Ya dilas dok, iya saya udah denger kok. Pas udah ditulis, nengok ya dokternya, nggak ada siapa-siapa teman-teman. Di situ yang bingungnya, karena kan agak bulu-bulu agak merinding ya. Itu siapa? Kirain bu dokter ini temennya yang bilang ya. Akhirnya kan kemudian diketik, karena kan yang memudahkan ya, karena emang si jenazah ini yang kebakar itu ternyata setelah diotopsi emang si wajahnya itu dibunuh guys, korban pembunuhan, karena ingin menghilangkan jejak. Jadi kayak konsepnya itu kayak benar-benar korban kebakaran, padahal enggak, karena emang mukanya itu dilas, karena emang di otopsi itu kayak aneh banget dokternya itu, ini kok kayak aneh gitu. Kemudian kan ada yang bilang ya dilas dok kayak gitu. Nah udah beres ini, kemudian kan si dokter ini dibuat laporan ke tim penyidik bahwa emang kematiannya itu nggak normal kayak gitu, karena emang kerjanya itu kan mau otopsi jenazah kayak gitu ya. Nah nggak sampai di situ aja ya, kemudian kan akhirnya yaudah makan. Nah tempat makan pun kan makannya biasanya makan di luar. Kemudian dokter itu pun aneh kan, karena emang di lantai 2 itu lagi nggak boleh dimasukkan, karena emang nggak ada kehidupan, eskalator tangga berjalan itu nggak boleh ada yang masuk. Kemudian bener-bener di lantai 2 itu sepi. Dia makan ya, ibu dokter itu ngeliat ke atas kayak ada orang yang jalan-jalan lari-lari kayak gitu guys. Nah pas kayak gitu dilihat makin dilihat, ternyata sih yang orang itu ngeliatin ke dokternya sambil tersenyum. Sontak kan kaget ya, sang dokter itu kemudian laporan ke peserta, Pak itu di atas ada yang ngeliatin terus kayak gitu. Itu di atas ada orang, kok bisa padahal dikunci. Nah si satpam pun bilang bahwa emang di lantai 2 itu emang udah nggak berpenghuni, nggak ada yang jualan sama sekali, kemudian udah bener-bener ditutup kayak gitu. Jadi satpam itu yakin memastikan nggak ada orang sama sekali. Nah disitu kan bingung. Dan akhirnya pas kembali lagi kerja, ternyata ada jenazah yang gantung diri. Nah pas di otopsi diinget-inget, kok ini wajahnya nggak asing, kata dokter itu. Kemudian pas dilihat-lihat, ini kan wajah yang tadi saya lihat di mall tadi di lantai 2, kenapa ini jadi ngebut diri? Ternyata si dokter itu udah duluan ngelihat si rohnya yang bunuh diri itu guys. Jadi kayak gentayangan gitu guys, kayak gitu, karena emang kerjaannya di ruang-ruang jenazah otopsi, otomatis kan
emang sering mengalami gangguan kayak gitu. Itu bisa jadi kan karena emang si rohnya itu ingin kasih tahu bahwa emang si ada apa ya, kalaupun misalkan dibunuh itu kayak misalkan mau ngasih tahu bahwa dia itu dibunuh loh, kayak gitu. Intinya mah ingin ngasih tahu bahwa emang bukan murni kecelakaan ataupun apapun kayak gitu. Karena emang sebetulnya kemungkinan besar dokter ini pun punya indera keenam guys. Jadi mungkin karena masih sama-sama dan belum kebuka kayak gitu. Karena kan emang yang kayak gitu tuh kadang suka mau minta tolong teman-teman. Nah, yang horor lagi yang ketiga itu ada satu anak-anak itu mau diotopsi nih, kata ibunya nih. Karena kan yang pertama itu udah benar-benar dibunuh ya, yang kelas kebakar itu ya. Kemudian yang kedua itu karena emang yang bunuh diri itu guys. Nah, yang kemudian yang ketiga itu teman-teman itu ada anak kecil diotopsi, bingung, dokternya pun bingung ini kenapa matinya kayak aneh gitu ya, kayak matinya itu kayak benar-benar ini kalau misalkan meninggal karena penyakit harusnya di bagian atasnya ini kayak ada hantam gitu, kayak ada memar kayak gitu. Karena emang tugasnya dokter forensik itu kan kayak menyelidiki kayak gitulah ya. Nah, kemudian si ibunya pun bilang bahwa kayak yang drama banget, nangis. Tapi ternyata setelah diotopsi si ibu ini pembunuh anaknya. Jadi usut guys. Jadi si anak ini pun karena kan emang mohon maaf ya, ini teh seorang ibu yang udah cerai sama suaminya. Kemudian kan anaknya itu kayak rengek lah minta jajan, sedangkan si ibunya ini mau pacaran guys. Yang gak masuk akal itu ya, si ibu ini mau pacaran sehingga si anaknya pun ini diseret-seret dipukul guys. Sebetulnya nggak sengaja sih, kayak kejeduk kayak gitu ya anaknya. Nah, otomatis kan bagian ininya kayak kebentur kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, nggak lama kemudian dikerem lah di kamar mandi guys anaknya itu selama seharian. Karena emang si ibunya itu mau main sama pacarnya, nggak masuk akal kan, gila ini orang tua mana yang tega kayak gitu ya. Karena emang mungkin karena apa ya, pokoknya kesel banget ya. Karena akhirnya setelah pulang malam dibuka, ternyata si kondisi anak itu pun kritis, mengalami kejang-kejang, otomatis kan meninggal guys. Karena emang udah pertama itu sebelum berangkatnya itu karena ada spare waktu berapa lama gitu ya, si anak itu kan dijedut-jedutin, tambah lagi dikurung di kamar mandi. Yang tambah ini kan notabene kamar mandi ini pun kondisinya lembab guys, lembab dan dingin, dan akhirnya nggak terselamatkan guys. Akhirnya kan si ibunya pun mengakui bahwa emang dia itu ngebunuh anaknya tanpa sengaja sih. Sebetulnya ini kayak disengaja atau enggak sih, karena emang sebetulnya kan dia tuh menjedok-jedokan, terus si anaknya pun dikerem di kamar mandi teman-teman. Jahat banget ya. Akhirnya kan si ibunya pun ketangkap ya, karena mulai dari hasil otopsi karena ini bukan kematian normal kayak gitu ya teman-temannya. Jadi akhirnya si ibunya pun ditangkap karena emang kayak ada rasa ketakutan dan bersalah juga, nangis histeris, tapi dapat cuma ya anaknya pun nggak akan kembali hidup. Nah, setelah kejadian itu si ibunya di penjara, anaknya pun udah nggak ada. Nah, si kos-kosan itu pun berganti ke pemilikan yang baru. Nah, banyak yang bilang bahwa emang di kos-kosan itu teh banyak ini teman-teman. Jadi kalau misalkan malam kayak ada anak-anak yang lari-lari, anak-anak yang ceria-ceria, kadang anak-anak nangis kayak gitu. Karena emang itu mungkin ya dari si anak-anak itu yang meninggal mungkin. Jadi arwah korinnya mungkin yang masih berkeliaran di sekitaran kos-kosan gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu cerita serem kali ini seputar dokter forensik yang memiliki kejadian-kejadian mistis aneh ya. Karena emang sering sekali ya mengalami kisah itu, karena emang kejadiannya pun karena emang di ruangan mayat kayak gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Bagi teman-teman yang mau punya cerita mistis ataupun horor mau dibacain di channel Cerita Serem, boleh tulis kisah horor kalian di kolom komentar, nanti Mbah Imut ini bacain. Sudah video, bye bye. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Dadah.